Kami mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami hari ini Tuhan. Di hari Minggu ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan, memuliakan Engkau di dalam bait-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau berfirman di mana 2-3 orang berkumpul sehati sepakat memanggil nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami tahu kami lebih dari 2 atau 3 orang. Karena itu Tuhan kami terlalu yakin Tuhan hadir di sini dan Tuhan siap untuk melawat, menjamah, memberkati, memulihkan setiap kami. Terima kasih Bapa, biar Engkau sendiri yang bekerja dari awal sampai akhir ibadah ini. Engkau sendiri yang berkarya bagi kami Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah ibadah kami pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Yang siap memuliakan Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sekali lagi shalom. Shalom. Salam damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran terus tinggal dalam hati kita untuk selama-lamanya. Amin saudara. Amin. Hari ini hari yang paling bahagia buat kita, betul nggak saudara? Ya, kita sudah memperingati Tuhan Yesus naik ke surga. Ya, Tuhan sudah mati, turun ke dalam kerajaan maut, bangkit, bahkan naik ke surga. Dia naik ke surga, Tuhan naik ke surga untuk apa saudara? Untuk menyediakan tempat buat kita. Wow, luar biasa ya Tuhan kita. Bukan cuma itu aja ya, ada firman Tuhan pada sore hari ini yang begitu memberkati. Yohanes 14 ayat 3 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wow, jadi Tuhan yang pasti buat kita ya saudara. Dan apabila aku telah pergi ke situ, ke surga, dan telah menyediakan tempat buat kita, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Wow, ini hari yang bahagia buat kita ya saudara. Kenapa? Di mana kita berada, Tuhan pun berada. Ya. Kalau dulu pacaran ya, mengintili kemana gitu ya. Kalau, aduh, Yusa itu ya. Sekarang enggak dia, istrinya sana, dia di sini ya. Enggak saya. Kalau dulu masih pacaran ya, aduh kalau mengintili gitu seneng ya. Aduh dempet-dempetan gitu aja seneng, nggak usah makan nggak apa-apa ya semuanya. Ya, dimanapun Tuhan berada, kita pun berada ya saudara ya. Nah ini Tuhan loh yang ada sama dengan kita, bukan pacar kita, bukan anak kita, bukan saudara kita ya. Kalau saya dulu ngintili suami saya, kalau sekarang ngintili anak saya saudara. Kenapa? Udah gak saya? Sayang tetap, tak gandoli terus loh. Tanya anak saya. Nggak tak lepas-lepas suami saya, karena cuma satu. Ya, ada saat Tuhan naik ke surga ya, di waktu saya ke Israel ya, di situ ada batu sekotak gini, diyakini di situ kaki Tuhan berpijak terakhir dan terangkat ke surga ya saudara. Kaki itu diyakini bahwa kaki Tuhan Yesus terakhir menginjakkan kaki di bumi. Di situ banyak orang yang datang melawat ya, maksudnya di sana itu banyak yang menangisi Tuhan Yesus ya. Saya nggak ngerti dia nangisnya karena apa, karena terharu atau gimana ya. Jadi di situ banyak orang yang dari luar negeri, bukan dari Indonesia saja, tapi dari segala penjuru dunia yang datang ke sana itu kalau menciumi batu yang tempat Tuhan Yesus menginjak terakhir ya. Jadi memang Tuhan kita dahsyat, ada bukti bahwa Tuhan memang terangkat ke surga ya saudara. Dan Tuhan benar-benar bangkit buat kita, dan kita patut berbahagia, berikan senyum yang manis untuk kanan kiri kita ya. Kita patut berbahagia karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita ya. Tinggalkan masalah kita sekarang, tinggalkan persoalan kita apapun pada sore hari ini, tinggalkan. Kita hanya fokus pada Tuhan. Kita pujikan satu pujian yang memberkati pada sore hari ini. Tuhan selalu beserta dengan kita.
Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid. For He will be there. For He will be there every moment to share on this wonderful day He has Buat made. hari-hari kita bahagia, nikmati kebahagiaan. Hari bahagia dalam hidupku, berjalan bersamamu, Yesus Tuhanku. Sebab Kau sertaku, selalu sertaku sepanjang hidupku, bahagia selalu sertaku. Sekali lagi katakan hari bahagia, hari bahagia dalam hidupku, berjalan bersamamu, Yesus Tuhanku. Sebab Kau sertaku, selalu sertaku sepanjang hidupku, bahagia
jalan bersama dengan Yesus. Saat kau melekat kepada Yesus, hari-harimu selalu bahagia. Amin. Kami percaya Tuhan, Tuhan selalu ada buat kami. Amin. Terima kasih. Tuhan selalu memberikan kebahagiaan untuk kami. Kami sangat bersyukur pada sore hari ini Tuhan. Sepanjang hidup kami Tuhan, kami merasakan bahwa Tuhan selalu ada buat kami. Yes. Kasih setia Tuhan gak pernah habis untuk kami. Kebahagiaan selalu kami peroleh Tuhan. Kami sangat bersyukur pada sore hari ini. Kami sangat bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk hari-hari yang indah yang Tuhan berikan buat kami. Kami sangat bersyukur Yesus. Tuhan begitu memberkati kami dengan hari-hari yang indah untuk kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Today Katakan, I know saat kau selalu with berjalan bersama Yesus, my Tuhan pegang tanganmu. hands Tuhan in selalu ada buat kita. love. Amin. Today I will trust in Him and not be afraid. For He will be there. For He will be there. Every moment to share all His wonderful ways. He has made. Mari sembah, kami sembah. Kau jadikan hari ini
Kami tahu Engkau Bapa yang sangat baik bagi kami Tuhan. Dan sebagai anak-anak-Mu kami percaya kami tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Kami selalu ada bersama-Mu Tuhan. Kau Allah yang setia. Kami rindu membalas kebaikan Tuhan dengan apa yang ada pada kami sore hari ini Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Bersama katakan pujian ini. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan. Ini yang dapat kami persembahkan bagi Tuhan sore hari ini. Pujian kami yang berkenan di hati Tuhan. Mari katakan sekali lagi, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan, Kau selamatkan hidupku.
Tuhan. Ini pujian kami bagi Engkau. Terima kasih buat keselamatan kekal yang Tuhan sediakan bagi kami yang percaya kepadamu. Karena itu sore hari ini Tuhan kami rindu bersyukur. Kami mau bersuka cita bagi namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Masuki gerbangnya dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Mari bersama-sama naikkan pujian ini. Masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebagai dirasakan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebagai dirasakan. Yang dirasakanku, oh yang dirasakanku. Ku bersuka sebagai dirasakanku. Oh yang dirasakanku, oh yang dirasakanku. Ku bersuka sebagai dirasakanku. Haleluya. Amin. Sekali lagi kita menaikkan pujian. Masuki gerbangnya. Mari sama-sama. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebagai yang dirasakanku. Yang dirasakanku, oh yang dirasakanku. Ku bersuka sebagai dirasakanku. Oh yang dirasakanku, oh yang dirasakanku. Ku bersuka sebagai oh yang dirasakanku. Yang dirasakanku, oh yang dirasakanku. Ku bersuka sebagai dirasakanku. Oh yang dirasakanku, oh yang dirasakanku. Ku bersuka sebagai yang dirasakanku, oh yang dirasakanku. Ku bersuka sebagai dirasakanku. Oh yang dirasakanku, oh yang dirasakanku. Ku bersuka sebagai dirasakanku. Yang dirasakanku, oh yang dirasakanku. Ku bersuka sebagai dirasakanku. Oh yang dirasakanku, oh yang dirasakanku. Ku bersuka sebagai dirasakanku. Ku bersuka sebagai dirasakanku. Sekali lagi katakan. Ku bersuka sebagai dirasakanku. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Amin. Berkira selalu karena Tuhan firman Allah katakan Dia akan memberikan apa yang menjadi keinginan hatimu. Kasih tos dulu ke kanan saudara. Katakan bersukacita selalu di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Sekali lagi. Haleluya, ku memujimu Tuhan. Karena kasih-Mu tak berkesudahan.
menyanyikan pujian dari kaum ibu, kami persilakan. Puji Tuhan, kita sudah diberkati lewat pujian tadi ya. Dan saatnya kita mau siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Dia Allah penolong yang setia. Mari naikkan pujian itu bersama. Saat ku berjalan, kasih-Mu
tak ku bimbang, karena ku tahu kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Oh, kau lebih tahu yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi katakan, oh, kau lebih tahu. Mari coba sekali lagi berdiri bersama-sama. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Ya Tuhanku Yesus, Allah yang kucintai dan kulayani, ya Allah Bapakku, Raja segala Raja, dan Allah segala Allah, dan Allahku Roh Kudus, Allah yang hamba hormati, hamba berdoa, percaya Tuhan, bahwa sebentar lagi kami semua ini mau belajar mengerti sudut pandang-Mu Tuhan, kami semua ini mau belajar mengerti mau-Mu ya Tuhan. Pimpin kami Tuhan, supaya kami jauh lebih mengenal Engkau ya Tuhan. Boleh mengerti apa kehendak-Mu ya Tuhan, boleh mengerti apa yang Engkau ingini di dalam hidup kami. Hamba percaya biarlah Engkau yang membuka pikiran dan hati jemaat-Mu masing-masing satu persatu Tuhan, supaya firman yang ditaburkan ini Tuhan semuanya boleh mereka terima Tuhan, dan boleh bertumbuh dan menghasilkan buah yang berlipat-lipat kali ganda untuk dipakai memuliakan nama-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Dan hamba juga berdoa bagi hamba-Mu ini ya Tuhan, hamba percaya Engkau yang mengurapi hamba-Mu, memberikan hamba wibawa-Mu, memberikan hamba
hikmat-Mu Tuhan, supaya apa yang hamba sampaikan semuanya berasal hanya daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus ada yang hidup, yang kucintai dan kulayani, hamba berdoa dan percaya sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan iman kita katakan Amin. Shalom, silakan dulu. Cek, tolong bantu baca ayat. Mau Pak Rianto atau yang lain? Mas Desi. Mas Desi mau boleh? Silakan. Kan yang melayani dapat berkat dari Tuhan, ya? Bukan dari saya, ya. Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu, hari ini kita akan merubah mindset kita. Kita akan belajar bagaimana kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena Bapak Ibu, saya melihat bahwa ketika dalam pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada jemaat itu banyak yang salah, sehingga akhirnya hubungan dengan Tuhan ini bukan sesuatu yang istilahnya diminta sama Tuhan, bukan sesuatu yang diingini oleh Tuhan, tapi menjadi hubungan yang tidak sehat antara orang Kristen dengan Tuhannya. Makanya hari ini kita mau berubah mindset kita, merubah cara pikir kita. What is the proper relationship? Apa hubungan yang baik sama Tuhan? Nah Bapak Ibu, yang menarik adalah Tuhan selalu memberikan ciri khasnya. Betul nggak? Saya pernah bilang, ketika Tuhan memberikan nubuat, ciri Tuhan nubuatan seperti ini. Ketika Tuhan memberikan sebuah karakteristik Tuhan, polanya akan selalu sama. Seperti juga cara saya jalan, cara saya ngomong, Tuhan pun juga punya sebuah ciri khas. Dan ciri khas Tuhan dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya tetap sama. Never change. Dan yang menarik adalah ketika Bapak Ibu lihat bagaimana Tuhan inginkan yang terjadi antara hubungan kita dengan Tuhan, itu seperti PowerPoint. Yes. Dalam perumpamaan hubungan kita dengan Tuhan, Tuhan itu mengumpamakan seperti apa? Seperti seorang suami dan istri. Kemudian sama seperti seorang papa dan anak. Kemudian sama seperti seorang sahabat. Dan yang terakhir ada seorang guru dan murid. Dan Bapak Ibu tahu apa yang menarik adalah dari semua contoh yang diberikan Tuhan, ada satu ciri khas yang Tuhan mau, ada satu karakteristik yang Tuhan mau dalam hubungan-hubungan ini, hubungan antara kita dengan Tuhan. Apa itu? Bahwa Tuhan minta hubungan kita dengan Tuhan, next, itu hubungan yang dua arah. Jadi yang Tuhan minta dalam hubungan kita dengan Tuhan, itu bukan hubungan seperti seorang pengemis. Bapak Ibu tahu, orang yang hubungannya tidak sehat dengan Tuhan, bisanya apa? Minta terus sama Tuhan, berkati aku ini, Tuhan tolong aku ini, Tuhan ini. Tapi ketika ditanya apa timbal balikmu untuk Tuhan, apa? No, aku main jatuh sama Tuhan. Ini bukan hubungan yang sehat sama Tuhan. Ini hubungan Kristen pengemis. Padahal Tuhan memberikan sebuah contoh hubungan kita dengan Tuhan harus seperti apa? Seperti seorang suami dan istri, seperti seorang papa dan anak, sama seperti seorang sahabat, sama seperti guru dan murid. Ada timbal baliknya, saling mencintai, saling memberi, saling membantu. Bapak Ibu. Contoh-contoh saya kasih sebuah contoh supaya Bapak Ibu paham. Kalau Bapak Ibu punya seorang sahabat, punya teman, tiap pergi Bapak Ibu ajak pergi makan, mbok bayari terus. Giliran dikongkon bayari, gak gelem. Mau gak punya teman kayak gitu? Mau gak? Ada yang mau? Ayo lah aja sih mau. Kita koncoi rame-rame. Ada yang mau? Enggak kan? Contoh juga Bapak Ibu punya seorang anak. Anak ini jual terus sepatu kok no HP. Pak, minta duit. Pak minta ini, tapi lek dikongkon gak gelem. Ngamuk gak Bapak Ibu? Mau gak punya anak seperti itu? Bapak Ibu aja gak mau, Tuhan disuruh mau gitu. Ya kan?
Banyak orang kan fokusnya, oh minta tolong sama Tuhan, Tuhan berkati aku gini, tanpa berpikir apa yang Tuhan minta dari aku. Makanya mindset Kristennya banyak yang salah. Akhirnya Tuhan jadi apa? Seperti mesin ATM. Tuhan tolong ini, Tuhan berkati aku ini, tapi nggak pernah berpikir, Tuhan ini minta apa sih dari aku? Betul nggak? Sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu, kira-kira Tuhan butuh sesuatu nggak dari Bapak Ibu? Butuh nggak? Tuhan udah kaya, Tuhan maha segalanya. Butuh nggak sesuatu dari Bapak Ibu? Butuh nggak? Bapak Ibu, Tuhan itu semuanya Dia punya. Seluruh bumi ini punya Tuhan. Maha kaya, maha mulia, maha sempurna. Tapi yang Tuhan mau hubungan ini bersifat dua arah. Makanya ada yang Tuhan minta dari Bapak Ibu. Jadi kalau ada pengajaran yang bilang, oh Tuhan gak minta apa-apa dari kamu, itu salah total. Karena Tuhan gak mau hubungan kita dengan Tuhan ini cuma satu arah. Hubungan kita dengan Tuhan harus dua arah. Jadi kalau ada yang mengajarkan kepada Bapak Ibu, oh Tuhan gak butuh apa-apa, Tuhan gak minta apa-apa dari kamu, itu salah total Bapak Ibu. Karena hubungan yang sehat itu dua arah. Saya kasih sebuah contoh. Saya pernah bahas pengajaran Musa dirangkum jadi dua. Apa itu? Pertama, kitab yang ditulis Musa itu kan 5 kitab pertama dalam kitab Perjanjian Lama itu semua ditulis oleh Musa. Itu dirangkum Bapak Ibu. Kalau dirangkum, Bapak Ibu belajar dari pengajaran ahli Taurat, itu dirangkum rangkumannya cuma 2 Bapak Ibu. Satu apa? Cintailah Tuhan Allahmu ve'ahavta en Yahweh Eloheka behol levaveka ubehol nafseka ubehol meodeka. Artinya apa? Cintailah Yahweh Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hatimu, dengan segenap, bukan jiwa, bahasa aslinya hidup. Nafseka itu bukan jiwa tapi hidup. Nefes, nefes itu artinya hidup dalam bahasa Ibrani. Yang ketiga, dengan segala, bukan cuma dengan segala kekuatan, bahkan dikatakan meodeka. Meod itu dalam bahasa Ibrani artinya segala yang kamu bisa, yang kamu mampu, sangat dengan sangat berikan itu untuk mencintai Tuhan. That's how deep. Itu begitu dalam artinya dalam bahasa Ibrani Bapak. Jadi bukan cuma cinta doang, tapi cintailah Tuhan dengan hidup. Itu yang pertama. Yang kedua itu mengenai dirangkum setelah cinta, engkau harus belajar takut sama Tuhan. Fear Adonai Eloheka, takutlah kepada Tuhan. Nah ini yang menarik Bapak Ibu, kita buka dalam Ulangan 10 ayat 12. Ulangan 10 ayat 12. Silakan dibaca. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditujukannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Yes, Tuhan ngomong apa? Apa yang Tuhan minta dari kamu? Berarti Tuhan minta nggak? Minta sesuatu nggak dari Bapak Ibu? Ayatnya bilang apa? Apa yang Tuhan minta. Berarti ada sesuatu yang diminta Tuhan dari Bapak Ibu. Salah satunya apa? Takut kepada Tuhan, rasa takut. Makanya saya pernah cerita ketika berbagai rasa, ada berbagai perasaan ya. Contoh ada rasa cinta kepada Tuhan, ada rasa takut kepada Tuhan. Rasa takut ini tidak akan diberikan sebagai anugerah. Rasa takut kepada Tuhan itu harus muncul dari diri sendiri. Karena ini satu-satunya perasaan yang ditulis dalam firman Tuhan yang Tuhan minta. Jadi tidak ada, oh Tuhan kasih aku rasa takut. God will not give you that. Tapi itu keluar dari diri kita sendiri. Kita belajar takut sama, kayak saya pernah ngomong,
Karo bojoku aku gak wedi, tapi karo Tuhan wedi. Sama kayak Pak Rudi, sama Bu Yeni takut gak? Takut. Tapi sama Tuhan lebih takut lagi. Jadi jangan dipikir Tuhan gak minta apa-apa dari Bapak Ibu. Pengajaran yang benar-benar keliru kalau bilang Tuhan gak minta sesuatu dari Bapak Ibu. Karena Tuhan mau hubungan ini dua arah Bapak Ibu. Hubungan ini saling memberi, saling mengasihi, ada timbal baliknya. Siapa sih yang pengen punya hubungan yang gak dua arah Bapak Ibu? Siapa sih yang senang punya teman kayak parasit? Ada? Nggak ada. Siapa sih yang mau punya anak kayak parasit juga? Nggak ada. Semua mau dua arah Bapak Ibu, termasuk Tuhan kita. Makanya nggak pernah ada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pelajari, Tuhan nggak minta apa-apa dari Bapak Ibu. It's something totally wrong. Karena hubungan ini harus dua arah. Tuhan jelas minta sesuatu dari Bapak Ibu. Salah satunya rasa takut ini. Nanti kita akan semakin bahas Bapak Ibu. Dan kemudian yang berikutnya adalah bahwa setiap orang Bapak Ibu pasti diminta Tuhan untuk menjalankan tugas pelayanan. Pasti Bapak Ibu. Kalau sampai nggak tahu, itu berarti bukan nggak ada, tapi nggak mau tahu Bapak Ibu. PowerPoint, kita kasih sebuah contoh. Bapak Ibu kalau lihat di dalam Alkitab, semua orang yang mencintai Tuhan dan dicintai Tuhan, mereka selalu diminta Tuhan untuk menjalankan salah satu tugasnya. Selalu diminta Tuhan untuk berbuat sesuatu untuk Tuhan. Contoh apa? Musa diminta jadi apa? Gembala. Daud disuruh apa? Jadi raja. Salomo diminta apa? Bangun bait suci. Paulus disuruh apa? Memberitakan Injil kepada bangsa asing. Kemudian yang terakhir, Petrus menggembalakan jemaat. Yang menarik adalah ketika Bapak Ibu melihat cerita Petrus, Tuhan ngomong apa sama Petrus? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus jawab apa? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Kemudian Tuhan Yesus jawab apa? Apakah Tuhan jawab, ya Petrus, aku juga mengasihi. Apa Tuhan juga jawab, yes Petrus, I love you too. Enggak kan? Tuhan jawab apa? Gembalakan domba. Tuhan minta sesuatu enggak dari Petrus? Tuhan minta sesuatu enggak dari Daud? Tuhan minta sesuatu enggak dari Musa? Masih ada yang bilang Tuhan enggak minta apa-apa dari engkau. Kalau sampai kau tidak tahu apa yang Tuhan minta dari engkau, berarti hubunganmu dengan Tuhan selama ini itu belum dua arah. Karena setiap orang pasti ada tuntutan dari Tuhan. Karena Tuhan mau hubungan ini enak gitu. Bukan hubungan parasit, bukan hubungan mesin ATM, tapi hubungan dua arah yang timbal balik Bapak Ibu. Bahkan ketika Bapak Ibu lihat Petrus, kenapa Tuhan tidak ngomong, oh aku juga mengasihimu Petrus? Jawabannya Tuhan apa? Gembalakan domba. Sampai diulang berkali-kali. Kenapa Tuhan nggak ngomong I love you too Petrus? Kenapa? Seakan-akan Tuhan ngomong kepada Petrus, kalau memang benar kau cintai aku, buktikan kepadaku, gembalakan domba. Minta Tuhan kepada Petrus. Supaya apa? Timbal balik hubungan dua arah. Nah, ada sebuah studi kasus yang menarik Bapak Ibu, sebentar lagi kita bahas. Semua orang masih pengen diberkati, betul nggak? Tapi tidak semua orang mau mengerti Tuhan. Ini yang jadi masalah. Semua orang minta diberkati Tuhan, setuju? Semua minta diberkati Tuhan, tapi tidak semua orang itu mau mengerti Tuhan. Jadi akhirnya apa banyak contoh yang banyak yang hidup kekristennya lama 10 tahun, 15 tahun, they don't feel the blessing of God. Mereka tidak merasakan berkat dari Tuhan. Karena apa? Karena banyak orang yang tidak mau mengerti sudut pandang Tuhan. Ada sebuah studi kasus yang menarik Bapak Ibu. Next. Kita akan bahas dari sini nanti Bapak Ibu mengenai berkat dan lain sebagainya.
Kita lihat bahwa Bapak Ibu kalau baca kitab Raja-Raja, kemudian ke kitab Tawari, itu raja itu kan datang silih berganti Bapak Ibu. Habis ini diganti ini, dan terus itu ada cerita kehidupan. Bapak Ibu kalau mau perhatikan kehidupan bangsa Israel dalam kitab Raja-Raja dan Tawari itu seperti roller coaster Bapak Ibu. Jadi ketika rajanya tidak berpegang hukum Tuhan, kerajaannya turun. Entah itu kalah perang dan lain sebagainya. Tapi ketika raja yang berpegang kepada perintah Tuhan, kerajaan itu kembali naik lagi. Wah, jaya, dilindungi, menang perang di semuanya. Seperti Rehoboam tidak pegang hukum Tuhan, kerajaannya begini. Yosafat pegang hukum Tuhan, kerajaannya baik. Kemudian ganti lagi ke Asia, tidak berpegang pada hukum Tuhan, turun lagi. Next. Ada Yotam, Ahaz. Yes. Bapak Ibu ketika melihat ini seperti roller coaster, dan saya percaya kalau andai kata semua raja-raja pada zamannya bangsa Israel itu semuanya berpegang kepada perintah Tuhan, Israel itu akan menjadi negara yang sangat diberkati dan sangat maju. Pasti diberkati luar biasa, mereka bangsa pilihan Allah. Tapi kendalanya apa? Bapak Ibu ketika baca, ini seperti sebuah pola kan. Ketika engkau berpegang kepada perintah Tuhan, naik, cus. Ketika engkau gak berpegang kepada perintah Tuhan, engkau turun. Berpegang kepada perintah Tuhan, naik lagi. Terus gak berpegang kepada perintah Tuhan, turun lagi. Dan itulah kehidupan bangsa Israel. Kalau Bapak Ibu baca Raja-Raja dan Tawarik, itu semua dilakukan. Kehidupannya jadi seperti roller coaster, Bapak Ibu. Bapak Ibu pertanyaannya, mau Bapak Ibu seperti roller coaster atau mau naik terus? Seperti roller coaster apa naik terus? Ada satu raja yang sangat menarik menurut saya. Next, itu Hizkia Bapak Ibu. Kita baca sekilas. Jadi Hizkia ini latar belakang Bapak Ibu. Ketika mewarisi kerajaannya, bapak ibunya itu murtad Bapak Ibu. Jadi penyembahan berhala di mana-mana dan sebagainya, kerajaannya turun. Jadi ketika Hizkia melakukan sesuatu, kita baca dulu 2 Tawarik 29 dan 1-2. Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Yes, 2 Tawarik 31 ayat 20-21 kita mau baca. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil. Segala usahanya apa? Berhasil. Bapak Ibu pertanyaannya, kalau Bapak Ibu melihat dalam kehidupan Hizkia tadi saya cerita dia diturunkan dari papa mamanya itu murtad Bapak Ibu. Jadi enggak menyembah Tuhan. Kemudian dipegang Hizkia, dia merobohkan total. Jadi istilahnya dia ini melawan mamanya istilahnya, karena mamanya masih ada. Kemudian dia membalikkan seluruh kehidupan bangsa Israel itu balik beribadah kepada Tuhan. Bukit-bukit pengorbanan diruntuhkan dan lain sebagainya. Baru kemudian setelah semua itu dilakukan dengan segenap hati, segala usahanya dibuat Tuhan apa? Berhasil. Pertanyaannya Bapak Ibu, berusaha dulu untuk Tuhan baru diberkati, apa diberkati dulu baru berusaha? Ini ada contohnya Bapak Ibu, dan sebenarnya contohnya banyak sekali. Makanya saya pernah mengajar kepada Bapak Ibu, kalau ada orang yang berdoa kepada Tuhan, Tuhan aku berkat oleh aku diberkati, aku tak ngasih perpuluhan Tuhan. Tuhan berkata aku montor, aku bekai montor Tuhan, aku tak pelayanan Tuhan. Salah enggak? Salah enggak? Enggak salah. Salah. It doesn't work like that. Kalau Bapak Ibu berdoa seperti itu sama seperti meminta Tuhan yang mengikuti kita, bukan kita yang mengikuti Tuhan. Pertanyaannya, kalau Bapak Ibu punya sebuah perusahaan lalu ada pegawai masuk, bos, aku tak kerja ya, tapi bayaran aku sih baru aku kerja. Mau nggak terima Bapak? Bapak Ibu mau nggak? Kerja dulu baru nanti di akhir bulan terima.
Tapi banyak orang kan apa? Jaluk dhisik sama Tuhan. Jaluk dhisik. Makanya orang yang seperti ini sampai matinya dia tidak akan menikmati berkat Tuhan. Kenapa? Tidak mau belajar mengerti sudut pandang Tuhan. Makanya Tuhan juga ngomong apa? Ini makanya Tuhan Yesus itu selalu melanjutkan perjanjian lama. Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu tidak pernah bertentangan dengan perjanjian lama. Karena semua yang dikutip Tuhan itu rata-rata kitab Taurat. Makanya ketika Tuhan Yesus ditanya, hukum apa yang paling pertama dan terutama? Dia Allah kita, Tuhan Yesus mengutip apa? Perkataannya Musa. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan seterusnya, Bapak Ibu. Dan sama ketika Tuhan ngomong, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru segala sesuatunya akan ditambahkan. Jadi kerja dulu buat Tuhan, mengerti sudut pandangnya Tuhan dulu. Nah, ada 3 poin yang malam ini kita akan cek. Benar nggak sih hubungan kita dengan Tuhan ini sudah 2 arah? Kita akan belajar bersama-sama, kita introspeksi masing-masing hubungan kita dengan Tuhan. Sudah benar nggak? Apakah kita ini Kristen yang 2 arah dengan Tuhan atau cuma Kristen pengemis, Bapak Ibu? Next. Yes, kita bagi menjadi 3 poin pada malam hari ini. Yang pertama itu adalah perintah Tuhan atau hukum Tuhan. Next, langsung tampilkan. Bapak Ibu, hukum Tuhan itu sangat banyak, Bapak Ibu. Orang harus belajar mengerti perintah Tuhan. Ada hukum persembahan, ada hukum ibadah, hukum sesama dan lain sebagainya. Seperti salah satu contohnya, saya kasih contoh aja. Hari yang ke-7 ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Berarti Bapak Ibu suka atau nggak suka, Bapak Ibu harus beribadah, berhenti bekerja, lalu beribadah kepada Tuhan. Menunjukkan apa? Oh, kita ini orang bebas. Karena Sabat itu artinya menunjukkan kita bukan budak siapapun, kita bisa beribadah. Bapak Ibu, if you pay attention kepada saya waktu saya beribadah, HP saya silent semua, saya nonaktifkan semua, saya nggak main HP. Karena saya mau tunjukkan kepada Tuhan bahwa kalau saya bisa mematikan, meninggalkan ini semua selama saya beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Sabat itu diberikan Tuhan latar belakangnya untuk menunjukkan kepada Israel bahwa mereka ini sudah orang bebas dan bukan budak siapa-siapa. Karena pada waktu mereka budak di bawah Mesir, Firaun, mereka tiap hari itu kerja, Bapak Ibu. Tidak ada hari liburnya. Makanya ketika mereka keluar dari Mesir, sama Tuhan dikasih sabar. Nih loh, kamu ini orang bebas sekarang. Kamu hari yang ke-7, kamu tidak harus beristirahat. Menunjukkan apa? Dia bukan budak siapa-siapa. Inilah pokok utama sabar. Makanya ketika saya beribadah kepada Tuhan, saya nggak main HP, saya nggak main apapun, saya nggak ngurus pekerjaan saya selama beribadah kepada Tuhan, supaya saya menunjukkan kepada Tuhan, saya bukan budak siapa-siapa. Kalau engkau nggak bisa meninggalkan pekerjaanmu, engkau nggak bisa meninggalkan HP-mu selama engkau beribadah kepada Tuhan, sorry itu saya, hubunganmu dengan Tuhan belum 2 arah. Engkau masih bukan anak Tuhan. Karena orang yang mengerti perintah Tuhan, selama engkau beribadah kepada Tuhan, pekerjaan aja bisa kita tinggalkan kok buat Tuhan. Kita bukan budak pekerjaan, betul nggak? Kita bukan budak siapa-siapa, kita anak Tuhan. Makanya ketika beribadah, fokus semua untuk Tuhan. Either you like it or not, suka atau nggak suka, ini hukum Tuhan. Bukan saya loh yang ngomong. Itulah asal muasal sabat, Bapak Ibu. Makanya kadang saya ketika melihat orang yang HP-an atau ketika melihat orang yang ngurusi kerjaan dalam gereja, saya kasihan. Kenapa? Justru dengan melakukan itu, engkau nggak akan diberkati. Soalnya itu this is true fact, Bapak Ibu. Bahkan satu-satunya hari di mana engkau terima berkat yang nggak ada pada hari lainnya, itu di hari Sabat. Karena selama penciptaan dikatakan apa? Cuma di hari ke-7 Tuhan menguduskan dan memberkatinya. Kalau engkau tidak bisa meninggalkan lainnya untuk beribadah kepada Tuhan Allahmu, berarti engkau masih budak dari HP, budak dari pekerjaan, budak dari lain sebagainya. Karena Sabat itu diadakan untuk kita memuliakan Tuhan. Jadi engkau beribadah pada hari yang suka atau nggak suka, ini maunya Tuhan, bukan mau saya. Makanya waktu saya liburan ke luar negeri pun, hari ke-7 saya selalu usahakan beribadah, Bapak Ibu, untuk menunjukkan apa? Aku ini anaknya Tuhan, aku bukan budaknya siapa-siapa. Dari cinta sama Tuhan. Saya percaya kalau Bapak Ibu ketemu presiden,
diundang Jokowi, lalu HP-nya disuruh tinggal Bapak? Sama pas pampresnya, wow ini mau masuk ke ruangan Jokowi, HP semua ditaruh luar ya, nggak boleh ada yang HP-an waktu ketemu Jokowi. Nurut apa nggak Bapak Ibu? Itu Jokowi. Ini Tuhan kita, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Makanya saya hormat. When I go to church, ketika saya beribadah kepada Tuhan, kerjaan saya udah lulus menunjukkan apa? Tuhan nomor satu. Karena itulah arti pokok utama dari Sabat, menunjukkan engkau ini anak Tuhan, bukan budak siapa. Oh aku gak iso nang gereja, aku mesti ngurusin pekerjaan. Sorry itu saya, kok bukan anak Tuhan. Kok budaknya pekerjaan. Sama seperti ketika Israel dibawa budak orang Mesir. Oh aku gak iso ini, aku ngurusi anakku. Sorry itu saya, kok bukan anak Tuhan. Engkau budaknya anakku. Salah satu pengecualian hari Sabat ditiadakan itu ketika ada nyawa terancam. Itu ada dikasih contohnya, tapi kita nggak akan bahas itu hari ini. Tapi inilah sudut pandang Tuhan. Makanya Bapak Ibu harus mengerti maunya. Bapak Ibu jangan cuma minta Tuhan berkatono aku, Tuhan tolong aku, tapi nggak mau mengerti sudut pandangnya Tuhan. Ya akhirnya apa? Hidupmu dalam Tuhan ya seperti itu aja. Karena engkau tidak mau mengerti sudut pandang Tuhan. Saya tanya Bapak Ibu cinta Tuhan nggak? Cinta Tuhan nggak? Cinta Tuhan? Cinta Tuhan? Siapa yang cinta Tuhan? Siapa yang cinta Tuhan? Tuhan ngomong apa? Yohanes 14 ayat 15. Cinta Tuhan loh ya. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yes. Cinta Tuhan kan tadi katanya. Berarti kalau Bapak Ibu cinta Tuhan, Bapak Ibu turut apa? Hukum Tuhan, perintah Tuhan. Cinta itu dalam bahasa Ibrani-nya apa? Kita pernah bahas kan? Apa? Cinta itu dalam bahasa Ibrani-nya ahava. Artinya apa? Aku memberi. Jadi ketika Bapak Ibu bilang, aku cinta sama Tuhan, tunjukkan kepada Tuhan apa yang kau beri buat Tuhan. Kan enggak selalu melulu tentang uang. Contoh seperti nanti beribadah, aku berikan waktuku untuk Tuhan, aku berikan konsentrasiku untuk Tuhan, aku berikan jiwaku untuk Tuhan. Ya kan? Tapi kalau Bapak Ibu ngomong aku cinta Tuhan, tapi tidak ada yang diberi sama Tuhan, sama seperti orang geda, kayak orang laki yang rayu cewek itu. Aku cinta kau, aku menyebut gak dulu. Aku cinta kau, kau bayar di mana? Aku bayar dewe-dewe ya. Split bill ya. Orang yang cinta pasti memberi, ya kan? Kalau Bapak Ibu cinta sama Tuhan, tunjukkan dong. Yes, aku cinta kepada Tuhan, aku pegang hukum-hukum Tuhan. Hukum-hukum Tuhan banyak sekali. Dan salah satu yang saya bahas juga mengenai hukum persembahan. Bapak Ibu, saya orang yang paling anti nyuruh-nyuruh jemaat ngasih persembahan. Bahkan Bapak Ibu kalau perhatikan pengajaran saya sangat jarang bahas mengenai persembahan dan persepuluhan. Boleh dicek lah, saya bahas berapa kali. Tapi saya hari ini, saya akan kasih gambaran Bapak Ibu supaya Bapak Ibu mengerti bahwa persembahan yang benar itu harus sesuai kemampuan. Bapak Ibu, saya melihat banyak di internet ada hamba Tuhan, oh apa yang ada padamu kalau engkau cinta Tuhan, berikan semua kepada Tuhan. Benar atau salah? Ini nggak sesuai firman Tuhan, Bapak Ibu. Karena Tuhan mengajarkan di dalam Alkitab, Bapak Ibu kalau lihat hukum Tuhan mengenai persembahan, kalau engkau mampu, engkau kaya, berikan apa? Lembu, kambing, domba. Kalau engkau tidak mampu, disuruh Tuhan kasih apa? Burung tepuk turun loh. Kalau engkau masih nggak mampu lagi, sama Tuhan disuruh kasih tepung. Berarti apa? Tuhan ketika memerintahkan hukum persembahan, Tuhan melihat sesuai kemampuan. Berilah sesuai kemampuan Bapak Ibu. Tapi yang salah, kalau engkau sama sekali tidak memberi untuk Tuhan, itu sangat salah. Karena Bapak Ibu kalau perhatikan dalam perintah Tuhan, Tuhan itu sudah menyesuaikan dari yang kaya, menengah, bahkan yang tidak mampu. Tuhan nggak pernah minta yang tidak mampu disuruh ngasih kambing domba, nggak pernah. Tapi yang salah kalau engkau sama sekali tidak memberi untuk Tuhan, maka hubunganmu dengan Tuhan itu nggak doa, Bapak Ibu.
Dan kalau Bapak Ibu memberi untuk Tuhan, ulanglah terima berkat 100 kali. Loh, lah dia terima betul. Ulanglah, terimalah berkat 100 kali lipat. Dibukakan tingkat-tingkat langit. 10 kali lipat, 20 kali lipat. Mau kan? Loh. Iya kan, lah iso nek cepet sih, kok dibalekno Tuhan 2 juta ya kan. Mau. Lo gak gelem kan? Nah inilah pengajaran yang salah Bapak Ibu. Sebenarnya persembahan ini dari bahasa Ibrani apa? Bahasa Ibraninya korbanot. Dari akar kata kov, res, dan bet. Artinya bukan untuk Bapak Ibu terima beratus-ratus kali lipat, tapi untuk mendekat kepada Tuhan. Inilah pokok utama persembahan. Makanya orang yang memberi persembahan kepada Tuhan sampai titik yang Tuhan sesuaikan sampai yang tidak mampu, tetap diwajibkan Tuhan. Bapak Ibu kalau lihat di dalam Alkitab, diwajibkan memberi persembahan. Bahkan Bapak Ibu lihat orang yang tidak memberi persembahan kena hukuman Tuhan nggak? Kalau Bapak Ibu baca, kena hukuman nggak? Hah? Kena loh, bacaan Bapak Ibu. Justru Bapak Ibu nggak tahu, nggak pernah baca Alkitab. Orang yang tidak memberi persembahan untuk rumah Tuhan waktu ditetapkan hukum ini, dihukum Bapak Ibu. Karena Tuhan mau semua memberi untuk Tuhan. Itu bukan untuk menerima 100 kali lipat, 1000 kali lipat, no. Tapi tujuan utamanya apa? Untuk mendekat kepada Tuhan. Ini tujuan utama persembahan. Jadi kalau ada yang ngajari doa, habis ini, oh terimalah 1000 kali lipat, 100 kali lipat, wah tingkat-tingkat langit dibuka. Mau pikir gereja ini 2 printer gue kan? Yang cepet ceng jalur 2 juta, waduh. Gue ngisi 1 juta jalur 10 juta, wah. Makanya saya ketika berdoa, Bapak Ibu perhatikan ketika saya doa persembahan, saya nggak pernah menuntut Tuhan seperti itu. Saya selalu ngomong, kalau kami memberi karena kami cinta Tuhan. Mau Tuhan kembalikan atau enggak itu hak Tuhan. Tapi yang salah adalah kalau orang sama sekali tidak memberi untuk Tuhan, itu sangat salah. Dan Tuhan nggak minta dalam jumlah besar, Tuhan minta sesuai dengan apa? Kemampuan. Makanya hamba Tuhannya bilang, apa kamu punya, kasihkan semua betul. It's not sesuai Alkitab, itu tidak Alkitab, ya Bapak. Tapi tetap Tuhan meminta engkau memberikan untuk rumah Tuhan sesuai kemampuanmu masing-masing. Kemudian ini hukum Tuhan, kita udah belajar hubunganmu dua arah atau tidak dengan Tuhan. Kita lihat dari hukum-hukum ini Bapak Ibu, ini baru sedikit yang kita bahas Bapak Ibu. Hukum Tuhan itu banyak. Sedikit yang saya bahas, Bapak Ibu boleh cek lah, Bapak Ibu sudah sesuai atau belum. Saya juga sama, saya belum sempurna 100% sama Tuhan, tapi saya juga terus belajar gitu. Dan I want to learn about Him. Saya mau menyenangkan Tuhan, saya mau belajar mengerti sudut pandangnya Tuhan. Saya nggak mau jadi orang yang nggak mau tahu Tuhan ini minta apa dari saya. Yang kedua tadi kita sudah bahas, ikut Tuhan harus punya 2 rasa ini. Cintailah Tuhan Allahmu dan takutlah kepada Tuhan. Bapak Ibu sampai ke Tuhan harus punya 2 rasa ini. Ini yang paling utama. Kemudian yang ketiga, yaitu mengenai tugas utama. Tadi kita sudah sempat bahas bahwa apa? Setiap orang, saya percaya Bapak Ibu, pasti diberikan Tuhan sebuah tugas utama untuk dalam pelayanan ya. Saya bidang dalam hal pelayanan, saya percaya tiap orang itu pasti diperintahkan Tuhan sesuatu hal yang utama. Ada yang diperintahkan jadi gembala, jalankan sebagai seorang gembala. Ada yang disuruh jadi WR, jadilah WR yang baik. Disuruh jadi pemain musik, jadi pemain musik yang baik. Ada yang multimedia jadi multimedia yang baik. Tapi Bapak Ibu, banyak orang nggak tahu disuruh Tuhan apa, betul nggak? Karena nggak mau tahu juga Tuhan minta apa dari kita. Tahu nggak Bapak Ibu, ketika saya ini doa bolak-balik sama Tuhan, saya tuh ngomong sama Tuhan, Tuhan, Engkau berkati aku sedemikian. Saya selalu ngomong sama Tuhan, apa yang Engkau minta dari aku Tuhan? Apa yang Engkau butuhkan dari aku?
Sehingga akhirnya ketika dijawab Tuhan, saya benar-benar tahu tugas utama saya itu apa. Saya tidak melakukan penginjilan, saya tidak ke pelosok-pelosok desa. Tugas utama saya mengajar, menguatkan, menggembalakan apa yang sudah ada di dalam Tuhan. Makanya saya belajar firman Tuhan. Saya sampai belani belajar bahasa Ibrani, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa hitung di Surabaya, bisa bahasa Ibrani. Tertulis dan lisannya bisa dihitung jari, Bapak Ibu. Nanti kita akan semakin bahas, Bapak Ibu, buah dari hubungan dua arah ini. Apa ketika saya berkorban, bahkan saya ketika menjaga hidup saya tadi ngomong sama istri saya nggak takut, Bapak Ibu. Ketika saya mau macam-macam sama perempuan, Bapak Ibu, saya takutnya sama Tuhan. Karena kalau sampai saya nggak kudus, saya nggak bisa melayani Tuhan. Fungsiku apa di hadapan Tuhan? Kayak sampah, Bapak Ibu, nggak ada gunanya. Makanya saya hati-hati, Bapak Ibu. Bahkan saya ngomong sama Tuhan ini, karena menurut saya bayar harga yang sangat luar biasa. Saya muda ini cuma sekali atau bisa 2 kali, Bapak Ibu? Bisa nggak nanti saya umur 60 balik muda kayak gini lagi? Bisa nggak? Kalau S2 apa mainan wedok ya apa, Bapak Ibu? Nggak bisa. Ada kayak dituntun, ya kan? Ini ngadek sing dalan ya. Iya kan? Tapi saya ngomong sama Tuhan, Tuhan aku muda cuma sekali. Aku nggak bisa baleni ini loh Tuhan. Tapi ini masa mudaku, kuatku. Aku berikan untuk Engkau Tuhan. Supaya Tuhan tahu aku mengasihi. Saya waktu ngomong itu saya nangis, Bapak Ibu. Karena itu pengorbanan yang luar biasa, Bapak Ibu. Laki-laki mana sih yang nggak suka main perempuan? Saya tanya. Ada laki-laki yang nggak main perempuan, kecuali yang homo ya. Homo saya tanya ya. Laki-laki mana sih? Ya, tapi saya waktu kasih hidup ini untuk Tuhan, saya nangis, Bapak Ibu. Karena saya tahu saya nggak bisa kembali muda lagi. Saya nggak bisa balik. Saya nanti ketika tua, Bapak Ibu, saya udah nggak bisa senang, belum tentu saya stamina-nya seperti ini, betul nggak? Makanya pengorbanan yang luar biasa. Karena saya mengerti tugas utama saya. Saya harus mengajar, saya harus mengembalakan, saya mesti menjalankan pelayanan ini untuk Tuhan. Supaya hubungan saya dengan Tuhan ini 2 arah. Nah, sedangkan kalau Bapak Ibu udah mau tahu tugas utamamu dari Tuhan apa? Ya, sorry itu sih. Lalu apa timbal balikmu kepada Tuhan? Gitu kan? Saya juga pernah memberikan kesaksian kan. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri ada gembala yang senangannya penginjilan, Bapak Ibu. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Senangannya nang desa-desa. Padahal di koma dari gembala, Bapak Ibu. Diberkati Tuhan nggak akhirnya? Kasihan. Pelayanan itu udah korban waktu, korban tenaga, korban uang, tapi nggak tambah naik, Bapak Ibu. Kenapa? Karena nggak tepat sasaran, dan segala sesuatu yang tidak tepat sasaran itu apa? Dosa. Saya pernah bahas mengenai dosa, Bapak Ibu kalau lihat, dosa dalam bahasa Ibrani itu menggunakan kata het, yang artinya tidak tepat sasaran. Jadi bukan melanggar firman Tuhan, engkau tidak tepat sasaran di hadapan Tuhan, itu sudah berdosa. Makanya kalau pelayananmu nggak tepat sasaran, ya banyak orang pelayanan akhirnya nggak diberkati Tuhan. Contoh lagi Bapak Ibu, saya diundang banyak gereja-gereja yang lebih besar, ada gereja yang lebih mewah. Tapi saya ditugaskan utama Tuhan untuk melayani di tempat itu. Sampai mati, saya akan melayani Tuhan di tempat itu. Dan begitu pula jika Bapak Ibu diperintahkan Tuhan, saya nggak pernah melarang loh. Ada diaken yang bertanya, kok aku boleh nggak melayani sini? Kok aku boleh? Silakan. Tapi kau doa dulu. Disuruh Tuhan melayani utama di mana? Kalau kau diperintahkan Tuhan, tertanamlah melayani di tempat ini, jalankan. Saya jamin kau pasti diberkati Tuhan. Karena saya tahu, jerih payahmu melayani Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Dan itu bolanya sudah bukan di tanganmu lagi, bolanya di tangan Tuhan untuk membalas. Tapi banyak orang apa? They don't see God ketika pelayanan. Mereka melihat, oh yang ini lebih gede, oh yang ini lebih mewah, oh yang ini lebih dihormati. Padahal belum tentu itu maunya Tuhan. Makanya banyak juga pengusaha yang akhirnya ya dari yang diberkati Tuhan, bukan siapa-siapa diberkati Tuhan. Oh, nek gereja ini gak ono aku gak iso jalan. Aku tak berkati ini, oh gereja ini seberkati, akhirnya apa? Bless. Karena engkau tidak tepat sasaran.
engkau disuruh Tuhan jadi jemaat tertanam di tempat ini, tertanamlah di tempat ini. Saya yakin kalau Bapak Ibu tepat sasaran sama Tuhan, berkat itu akan terus mengalir. Nanti kita akan bahas. Tapi ya itu, hubungan ini harus dua arah. Bapak Ibu harus cari tahu, Tuhan ini mau apa sih? Tuhan ini butuh apa dari aku? Jangan cuma minta tahu sama Tuhan tanpa gak mau tahu Tuhan ini mau apa dari aku. Saya juga pernah bahas, saya kalau nggak memikirkan rumah Tuhan, saya udah pindah Jakarta, Bapak Ibu. Saya sebulan ini mungkin udah 2-3 kali bolak-balik Jakarta. Tapi saya memperhatikan rumah Tuhan ini hati saya di sini, jiwa saya di sini. Bahkan saya ngomong sama Tuhan, sampai mati aku akan melayani Tuhan di tempat ini. Karena saya tahu betul apa yang Tuhan minta dari saya. Tugas utama saya. Nah, pertanyaannya, Bapak Ibu sekarang tahu enggak Tuhan minta apa dari Bapak Ibu? Tahu enggak? Tahu enggak tugas utama Bapak Ibu apa dari Tuhan? Tahu enggak? Ya, bagi yang belum tahu ya, cari tahu lah, jangan jadi orang yang tidak mau tahu. Oke, kita lanjut. Yang terakhir menutup. Oke, kita mundur dulu. Saya tadi bilang, saya mau ngomongnya gimana ya? Saya bukan sesuatu yang tadi pagi saya kan tanya, Tuhan perhitungan apa enggak? Ada, menurut Bapak Ibu, Tuhan itu perhitungan apa enggak? Tuhan itu perhitungan apa enggak? Tuhan sama sekali tidak perhitungan. This is the best God. Tuhan yang terbaik di seluruh dunia. Tapi Allah itu adil. Ini yang harus Bapak Ibu mengerti. Kita akan melihat sebuah studi kasus yang menarik. Next. Kita lihat contohnya Yosafat. 2 Tawarik 19 ayat 1-3. Yosafat, Raja Yehuda, pulang dengan selamat ke istananya di Yerusalem. Ketika itu, Yehu bin Hanani, pelihat itu, pergi menemuinya dan berkata kepada Raja Yosafat, "Sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena hal itu, Tuhan murka terhadap engkau. Namun, masih terdapat hal-hal yang baik padamu, karena engkau menghapuskan tiang-tiang berhala dari negeri ini dan mencari Allah Tuhan." Yes. Jadi ketika ia berbuat salah, Bapak Ibu yang menarik adalah Yosafat ini berbuat salah, tapi nggak terima hukuman, Bapak Ibu. Karena apa? Ternyata ditimbang sama Tuhan, masih ada yang baik. Bapak Ibu kalau lihat kehidupan Yosafat ini membuat bangsa Israel berbalik kepada Tuhan. Ini contoh satu. Contoh kedua, Hizkia. 2 Raja-Raja 20 ayat 1-6, kita nggak akan baca semua udah tahu cerita Hizkia kan? Hizkia sakit, ya, Hizkia sakit divonis engkau akan mati, tidak akan sembuh, ya kan? Kemudian apa yang terjadi? Hizkia nangis berdoa kepada Tuhan. Next, yes, berdoa kepada Tuhan. Ayat ketiga, Hizkia ngomong apa? Tuhan, ingatlah apa yang sudah aku perbuat untuk Tuhan, bahasa sehari-harinya. Jadi Hizkia mengingatkan Tuhan. Bapak Ibu kalau lihat dalam kehidupan Hizkia, saya nggak akan baca karena panjang sekali. Bapak Ibu, apa yang dilakukan Hizkia kepada Tuhan itu sangat banyak, Bapak Ibu. Luar biasa banyaknya. Untuk membalikan Israel ini kembali berdoa kepada Tuhan, mengembalikan yang salah tadi yang saya jelaskan kepada Tuhan. Makanya ketika dia ngomong sama Tuhan, Tuhan aku ini berbuat banyak untuk Tuhan. Tuhan dibegitukan, Tuhan langsung apa? Wah, Tuhan langsung ingat. Dan Tuhan jawab, Alex. Langsung tiba-tiba datang firman, belum keluar ya saya, tiba-tiba firman Tuhan datang kepada dia, next, ya aku akan menyembuhkan engkau. Berarti Tuhan menimbang atau enggak, Bapak Ibu? Menimbang, bukan Tuhan perhitungan, tapi Tuhan adil. Supaya apa? Kalau ada orang yang benar-benar memberikan sesuatu untuk Tuhan dengan orang yang ala kadarnya dengan Tuhan, kira-kira perlakuan Tuhan sama enggak?
Karena Tuhan harus adil, Bapak Ibu. Kan Tuhan maha adil. Sama juga Bapak Ibu punya anak. Misalnya Bapak Ibu punya 2 anak, yang satu nurut, yang satu bengal, Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu, kalau anak ini minta, Bapak Ibu lebih nuruti yang mana? Yang nurut apa yang nakal? Itulah Tuhan kita. Jadi bukan Tuhan perintah, Tuhan kita Allah yang sangat baik. Percayalah Bapak Ibu, kalau hubunganmu 2 orang dengan Tuhan, Tuhan tidak akan perhitungan dengan kamu. Tuhan Allah yang sangat luar biasa. Dan yang terakhir ini dia paling penting. Kalau hubunganmu sudah 2 arah dengan Tuhan, maka Bapak Ibu akan mendapatkan 2 buah. 2 arah, 2 buah. Gampang ini. Next PowerPoint. 2 buah yang akan Bapak Ibu nikmati kalau hubunganmu sudah 2 arah dengan Tuhan. 2 buah hubungan 2 arah. Enak kan ingat ya? Kalau Bapak Ibu hubungannya sudah 2 arah dengan Tuhan, Bapak Ibu akan menikmati 2 buah. Nah, yang pertama, ya, Bapak Ibu, ketika hubunganmu dekat dengan Tuhan, saya percaya setiap kita di tempat ini ketika hidup harus ada kalanya memilih sebuah keputusan, betul nggak? Ada kalanya kita harus memilih sebuah jalan antara kita ke sini atau kita ke sana, betul? Dan kalau hubunganmu dengan Tuhan itu 2 arah, ketika engkau mau salah melangkah, itu akan ada alert biasanya, ada sebuah tanda dari Tuhan, ojo ke sana. Makanya banyak sekali kan pengusaha-pengusaha yang dekat dengan Tuhan, kalau kesaksian mereka mau komisian dengan apa, mereka mau buka apa, tanya Tuhan, dikasih tanda Tuhan, nggak boleh lanjut, mereka nggak lanjut, mereka aman. Makanya Daud pernah nulis sebuah lagu, walau 10.000 rebah di mana, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Daud yang menulis. Kenapa? Karena Bapak Ibu ketika hubunganmu 2 arah dengan Tuhan, kau tuh akan sangat-sangat dijaga sama Tuhan. Bapak Ibu, saya mengalami sendiri. Saya mengalami, perusahaan ini lain mengalami Bapak Ibu. Yang ini lebih parah dari saya, Bapak Ibu, yang dialami. Dan saya berterima kasih dengan Tuhan. Itu benar-benar luar biasa pertolongan Tuhan, Bapak Ibu. Dan inilah kenapa orang yang hubungannya 2 arah dengan Tuhan, itu kelihatannya kok mereka tambah diberkati Tuhan. Karena ketika mereka berjalan, mereka itu dipimpin Tuhan, ditopang sama Tuhan mereka. Dari mana kita tahu ayat yang kedua? Ya, itu mengenai beruntung. Bapak Ibu, saya pernah bahas di dalam Alkitab tidak ada satupun yang namanya kata beruntung. Kita baca Ulangan 29 ayat 9. Yes, ini bahasa Indonesia aslinya. Ya. Sebab itu lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Ya. Ini Bapak Ibu kalau lihat dalam bahasa Indonesia dikatakan apa? Lakukan perkataan perjanjian ini, lakukan perintah Tuhan ini dengan setia, maka kamu akan beruntung dalam segala sesuatu yang kamu lakukan. Terjemahan Indonesia, terjemahan aslinya. Tapi dalam, jangan ditambahkan dulu ya. Tapi dalam bahasa Ibraninya bukan dikatakan beruntung. Tolong dibaca sesi. Sebab itu lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu berhasil dalam segala yang kamu lakukan. Yes, tidak ada kata beruntung. Bahkan dikatakan apa? Paskilo et kal asyer ta'asu. Jadi bukan beruntung Bapak Ibu. Tidak ada kata beruntung dalam bahasa Ibrani. Dikatakan kalau engkau berpegang kepada perintah Tuhan dengan setia, apapun yang kamu perbuat pasti berhasil. Dan Bapak Ibu tahu, ketika saya belajar ini, saya nggak pernah menemukan kata hoki di dalam kitab Ibrani, Bapak Ibu. Serius nggak ada. Supaya jemaat itu tahu, kalau orang itu kaya, orang itu diberkati bukan karena orang itu hoki, Bapak Ibu. Orang itu diberkati karena Tuhan. Makanya ada ayat, sehelai rambutmu jatuh, Tuhan pun. Supaya jemaat tahu, sebegitu powerfulnya Tuhan kita, sebegitu kuasanya Tuhan kita.
Jadi kalau Bapak Ibu lihat, misalnya Bapak Ibu baru lewat sebuah tempat, lewat aman, besoknya ada yang lewat sana kecelakaan, terus Bapak Ibu bilang, oh untung ya aku lewat kemarin, nggak kenapa-kenapa. Itu bukan untung Bapak Ibu. Bapak Ibu lewat sana, itu dilindungi sama Tuhan. Karena tidak ada hoki di dalam kitab Ibrani Bapak Ibu. Saya orang Chinese Bapak Ibu, kalau dengar kata hoki itu kan paling sering ya, hoki yo ini. Padahal dalam Ibrani kata hoki itu tidak apa. Makanya ketika engkau berpegang kepada perintah Tuhan, engkau bukan beruntung, bukan hoki, tapi engkau pasti berhasil. Contoh lagi, Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bahasa Indonesianya sekali lagi ditulis, engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung. Padahal dalam bahasa aslinya ini bukan beruntung, bukan hoki-hokian, tapi sebuah kepastian, Bapak Ibu. Next. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian kamu akan berhasil kemanapun kamu pergi dan berkelimpahan. Yes. Taslia derake kafe taskil, Bapak Ibu. Kuncinya Bapak Ibu lihat adalah tasliyah dan taskil. Ini bukan hoki Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merenungkan perintah Tuhan, melakukan perintah Tuhan, dikatakan apa? Kemanapun engkau pergi, engkau pasti berhasil dan engkau akan berkelimpahan. Makanya saya bilang, berkelimpahan di dalam Tuhan itu sebuah fasilitas yang pasti didapat orang Kristen, Bapak Ibu. Percayalah, kalau hidupmu benar, kau tahu perintah Tuhan, kau ngerti sudut pandang Tuhan, engkau mengerti tugas utamamu dari Tuhan, engkau mau mengerti Tuhan kita seperti apa. Kelimpahan itu bukan sebuah permintaan, tapi sebuah fasilitas dari Tuhan. Kelimpahan itu apa? Kebutuhan kita semua yang pokok terpenuhi, lalu ada lebihnya. Nah, lebihnya ini masing-masing tergantung cara masing-masing, saya pernah bahas. Tapi yang pasti, orang yang di dalam Tuhan kita Yesus ya, harus mengalami kelimpahan. Karena ini sebuah fasilitas Bapak Ibu dari Tuhan. Sama seperti seorang direktur Bapak Ibu, kalau ada direktur yang jabatannya tinggi di sebuah perusahaan, dikasih mobil sebagai sebuah fasilitas. Direktur ini perlu minta enggak ke perusahaan ini? Oh, aku kayak mobil ini enggak. Perusahaan langsung kasih, oh kamu direktur, tak kasih fasilitas mobil biar enggak malu-maluin perusahaan. Ya kan? Dan itulah kelimpahan yang diberikan oleh Tuhan. Bukan sebuah permintaan, tapi sebuah fasilitas dari Tuhan. Tapi syaratnya apa? Syaratnya apa? Mengerti perintah Tuhan. Jadi di akhir kata, saya cuma bisa bilang malam hari ini kita belajar bagaimana kita membangun hubungan dua arah dengan Tuhan. Jangan menjadi Kristen pengemis, tapi jadi Kristen yang punya dua arah dengan Tuhan. Saling memberi, saling mencintai, saling mendukung, saling membantu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Sekalian saya benar bagi yang bertugas untuk perjamuan kudus untuk maju ke depan. Kita doa jadi satu. Mari kita berdoa. Tuhanku Yesus, Allahku yang hidup, yang kucintai, dan Ku hanya mau berdoa dan mengucap syukur
Karena Engkau yang telah mengajar jemaat-Mu sehingga kami boleh mengerti sudut pandang-Mu Tuhan, kami boleh mengerti firman-Mu, kami mau membangun hubungan dua arah dengan-Mu ya Tuhan. Hamba percaya bila firman yang ditaburkan tidak ada satupun yang kembali dengan sia-sia ya Tuhan. Hamba percaya kiranya Kau yang membuka hati dan pikiran jemaat-Mu, diangkat-Mu gembala-Mu di tempat ini masing-masing satu persatu, supaya mereka boleh menerima pengajaran ini, dan biarlah firman bertumbuh dan berbuah dan menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh Tuhan Yesus, Tuhan Allah kita. Dan hamba berdoa ya Tuhan, bagi hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, hamba percaya bila yang paling terutama hamba boleh menyenangkan hati-Mu melalui pelayanan hamba-Mu ya Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk memuliakan-Mu lebih dahsyat lagi ya Tuhan. Dan hamba juga berdoa bagi perjamuan kudus yang sebentar lagi akan kami terima ya Tuhan. Hamba percaya Engkau yang menguduskan dan menyucikan kami sehingga kami layak menerima perjamuan kudus-Mu. Hamba berdoa baik bagi yang melayani dan dilayani. Hamba percaya Tuhan Kau yang menguduskan dan menyucikan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan percaya. Haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu, ku renungkan firman-Mu. Saya mengundang bagi yang telah dilayani untuk bersama-sama kita pakai berdiri. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari jemaatku yang terkasih, angkat roti ini di tangan kananmu, letakkan tangan kiri di dadamu. Demikianlah firman Tuhan. Bukankah roti yang terpecah-pecahkan ini merupakan peringatan akan tubuh Yesus yang diserahkan bagi kita dan tanda persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Mari kita makan dengan iman dalam nama. Mari jemaat yang terkasih, angkat anggur ini di tangan kananmu, letakkan tangan kiri di dadamu. Demikianlah firman Tuhan. Bukankah cawan ini adalah bukti perjanjian baru kita dan tanda persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Letakkan anggurmu, angkat kedua tanganmu. Terima kasih Mari kita berikan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan.
ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Perlahan-lahan katakan, bagimu aku rela. Bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri ke Nabi karyamu. Cuma saja menyanyikan, katakan, ajarku Memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. bagimu Bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri ke Nabi karyamu. sering ku tak mengerti, Sering ku tak mengerti cara-caramu Tuhan, bagai di antara yang gelap, tanpa seribu tanda, namun tetap percaya jejakmu Tuhan sungguh sempurna. ajarku memahami Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatiku. bagimu aku mau rela. Bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri ke Nabi karyamu. Serahkan diri ke Nabi karyamu. Serahkan diri ke Nabi Ya Tuhanku Yesus, Allah yang hidup, yang kucintai dan kulayani, terima kasih banyak ya Tuhanku Yesus, bahwa pada malam hari ini kami semua boleh menerima perjamuan kudus-Mu. Hamba percaya Tuhan, biarlah melalui perjamuan kudus ini yang lemah boleh dikuatkan Tuhan. Dan hamba berdoa bagi yang mempunyai masalah atau yang berbeban berat, hamba percaya bagi Tuhanku Yesus tiada perkara yang mustahil. Dan hamba juga berdoa bagi yang mempunyai segala macam penyakit, hamba percaya dalam nama Tuhan Yesus kuasa Tuhan yang mampu untuk menyembuhkan. Dan hamba berdoa biarlah melalui perjamuan kudus ini Tuhan, kami boleh semakin menjadi satu di dalam Engkau. Biarlah Engkau boleh tinggal di dalam kami, dan kami boleh tinggal di dalam Engkau, sama seperti Engkau ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang telah diberkati oleh perjamuan kudus ini dengan iman kita katakan Amin. Amin. Tetap lagi berdiri saudara, kita akan melakukan pengakuan iman rasuli. Dengan mulut kita percaya, kita diselamatkan. Amin. 1, 2, 3, kita baca perlahan ya saudara, jangan balapan. 1, 2, 3. Aku Aku percaya percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan tubuh, dan hidup yang kekal.